وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السوية وإلى حضرة الشيخ جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ السوري وإلى الشيخ سوي المالكي وإلى حضرة الشيخ جميع المشايخ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi surat asy-syams. Surat asy-syams. Ya, itu kan? Surat asy-syams ya. Asy-syams. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kembali kepada kita guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah walaupun dalam kondisi hujan angin ya. Hujan angin, kalau bahasa Sunda itu der gelap. Hujan angin der gelap ya. Diselingi dengan petir, angin gede, hujan besar. Ini kalau menurut nafsu enaknya buringan lagi. Tapi alhamdulillah, walaupun sifatnya seperti ini kondisi, tapi Allah memperkenankan kita untuk bisa terus melangkahkan kaki guna melaksanakan kewajiban. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh kita, yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada habibana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga kita semua yang tidak hentinya kita ngikutin akhlak baginda Rasul. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian sudah di surat Asy-Syamsi atau disebut surat Asy-Syams. Surat ini kalau diturunkannya sebetulnya setelah surat Al-Qadar. Kalau ditinjau dari tartibun nuzul. Tapi kalau dilihat dari tartibul mushaf, ini ditulis setelah surat Al-Balad kan. Karena memang ada persambungan sedikit. Sama-sama di dalamnya menjelaskan tentang keingkaran masing-masing kaum. Dan di dalam surat As-Samas ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu diberikan ilham oleh Allah dua jalan. Satu jalan kebaikan, yang dua jalan keburukan. Memang sudah sunat Allahnya begitu gitu. Itu ilhamnya. Bahkan nanti ilham yang mana yang tentunya yang kita ikuti. Yang mudah-mudahan aja ilham yang baik-baik gitu ya. Yang tentunya yang menjurus kepada ilham kebaikan dan mendapatkan keridhaan. Jangan sampai kita diberikan ilham tapi ilhamnya ilham buruk. Sampai kelakuan kita menjadi buruk bahkan berakhir dengan su'ul khotimah, naudzubillah, summa naudzubillah. Sebagaimana biasa, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan sesuatu yang penting, itu kadang-kadang dimulai dengan kalimat sumpah atau kalimat subhana. Karena memang yang disampaikan ini penting sekali gitu. Jangankan di dalam Quran gitu, kadang-kadang manusia pun juga begitu ya. Hatta preman sekalipun kalau ngomong pengen dipercaya, ini biasanya pakai sumpah preman. Bener saya nih gitu. Wallahi pakai Allah segala tuh. Pengen dipercaya omongannya, pakai sumpah. Padahal sholat aja kagak gitu. Tapi giliran sumpah bawa-bawa nama Tuhan. Saking pengen dipercayanya. Tapi kalau Allah bukan begitu. Akan tetapi apa yang disampaikan ini agung berarti. Mulia, bahkan besar faidahnya untuk kita. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan cahayanya. Duha itu di pagi hari sebetulnya, tapi yang dimaksud itu cahayanya. Demi matahari dan cahayanya matahari. Wal qamari, dan demi bulan. Idza talaha, apabila mengiringi matahari atau bila mana mengiringi itu cahaya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang. Idza jallaha, ketika sudah nampak.
Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam idza yaghshaha, bila mana telah menutupi. Was samai wa ma banaha, dan demi langit, wa ma banaha, dan juga pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan juga demi bumi, wa ma tahaha, dan amparannya bumi. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa, wa ma sawaha, dan penyempurnaannya. Fa alhamaha, maka kata Allah, fa alhamaha, maka aku berikan ilham kepada itu nafsi, fujuraha, pada jalan kefasikan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa man, orang, zakkaha, yang mensucikan itu jiwa. Wa qad khaba, dan sungguh merugi man dassaha, orang yang mengotori itu jiwa. Segitu dulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan memulai daripada sumpah. Bahkan tidak tanggung, bukan hanya 1 2 yang diberikan sumpah, 7. Allah berikan 7. Mengatasnamakan makhluknya Allah, dijadikan sumpah ini. Untuk apa tujuannya? Pertama, izharun li'azimati qudratih, mendohirkan keagungan kekuasaan Allah, sekaligus wangfiradihi bil uluhiyah, dan juga mendohirkan akan keesaan pangkat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Didohirkan semua itu karena memang kasratu masalihi tilkal asya, semua yang ditampakkan tadi itu semua banyak manfaat. Manfaatnya banyak. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, semua kan manfaat yang besar. Dan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Maka karena besarnya manfaat ini, Allah jadikan ini untuk menjadikan sumpah. Karena besarnya keagungan Allah yang ditampakkan kepada kita, maka semua itu dijadikan oleh Allah sumpah. Yang pertama Allah berikan sumpah kepada kita itu wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya. Apa hikmah di sini nih? Karena begini, alam itu ketika tidak ada matahari itu kan seperti mati. Kayak malam tadi, sudah gelap, bulan tidak muncul, kemudian dibarengi dengan angin kencang, malam gelap gulita, listrik mati, lengkap sudah. Alam yang begitu tadinya indah mendadak kayak mati semua. Ketika tidak ada matahari, gelap semua. Maka kegelapan ini diibaratkan seperti alam ketika itu sedang mati. Tapi ketika wasyamsi wa duhaha, matahari menampakkan cahayanya, maka dohirlah semua, keluar semua keindahan. Dan ketika itu asar subhi sarat abwatu hayatan, maka yang tadinya yang diibaratkan seperti mati, maka berubah menjadi hidup. Kan kadang-kadang begini ya, kalau lagi nyala lampu nih, oh ramai gitu tuh sekitar tuh, ramai. Begitu cep, lampu nih mati, hening langsung gitu. Ya Bu ya, hening langsung, telinga tuh, nggak ada, kayak nggak ada kehidupan gitu. Itu kayak mati itu begitu. Tapi begitu cahaya itu ditampakkan kembali, baru ramai lagi. Itu TV nyala lagi, handphone nyala lagi. Itu. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari karena memang cahayanya memberikan kehidupan. Tanpa ada cahaya itu, maka kita pun kegelapan terus. Sebagaimana awal-awalnya dunia dibikin oleh Allah kan gelap. Berawal dari gelap, kemudian datang terang, dan kembali menjadi gelap. Kita pun hidup seperti itu. Awalnya gelap, datang jadi terang, lalu gelap lagi. Gelap pertama di alam perut,
gelap yang kedua di alam kubur. Tapi mudah-mudahan aja pang kita barataan di kubur jangan gelap. Sebab kalau gelap di kubur bahaya. Maka jadilah ketika pagi hari datang kesempurnaan hidup waktu itu. Oh senang semua, berangkat warawiri kanan kiri depan belakang, rame semua kan. Apalagi di lambung tuh, nggak pernah mati-matinya itu. Hidup aja rame. PSBB nggak pengaruh buat lambung. Rame terus. Yang kedua, wal qamari idza talaha. Dan demi bulan kata Allah, idza talaha, telah bila mana telah mengiringi syams. Talian inda ghurubiha. Bahasanya kan idza talaha. Bulan itu akan muncul ketika matahari terbenam. Makanya bahasanya idza talaha. Demi bulan ketika mengiringi matahari. Karena matahari muncul, bulan tidak ada. Begitu matahari terbenam, bulan muncul. Saling mempunyai tugas masing-masing. Indah bahasanya Quran deh. Ketika datang waktunya tersendiri bulan datang gitu. Ketika waktunya dia harus mundur, pamit, gelap gitu. Itu kan satu fenomena yang mestinya membuat kita ini sadar bahwa semua yang ditampakkan di depan mata kita itu tidak ada satupun yang tidak keluar daripada koridor Allah. Tidak ada satupun yang keluar daripada kudratnya Allah. Semuaan berkehendak atas iradatnya Allah. Maka disinilah letaknya ketika orang itu kadang kalau sudah timbul kemakrifatan, apa yang nampak di depan mata itu kelihatannya Allah aja gitu. Karena memang segala sesuatunya tidak terlepas dari kudrat Allah. Diamnya, geraknya, langkahnya, nafasnya, semuaan itu adalah pergerakan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ini. Kemudian wan nahari idza jallaha, dan juga siang idza jallaha birtifaihi. Bila mana telah nampak cahayanya itu birtifaihi, karena sudah tinggi matahari, timbullah siang tuh. Cerah semua. Dan itu menjadikan kita harus usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan siang itu untuk usaha. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu libasa kata Allah untuk istirahat. Wan nahar wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siangnya untuk berusaha. Sunnatullah dalam kehidupan itu seperti itu sebetulnya awalnya itu. Malam istirahat, siang usaha. Jangan dibalik. Kalau dibalik malamnya usaha, siang istirahat, memang bisa-bisa aja gitu. Sebagaimana yang kita lihat sekarang. Akan tetapi kalau sunnatullahnya itu dibalik, pasti ada efek. Karena memang Allah sediakan waktu malam untuk istirahat. Sekarang dijadikan usaha. Sementara siang untuk usaha dijadikan istirahat. Tapi Pak Ustadz, saya ini kan kerjanya seperti itu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa memang. Kalau memang tugasnya sudah seperti itu, bisa jadi nilai ibadah juga seperti itu. Cuman kalau sesuatu itu dibalik dengan ketentuan, itu biasanya ada efek. Gitu. Jadi jangan nyalahkan Tuhan kalau nanti ada pengaruh. Beda kan orang yang sering istirahat malam dengan sering istirahatnya siang. Kalau orang istirahatnya malam itu biasanya sehat. Tapi kalau sering istirahatnya siang, semalamnya dipakai kerja, itu biasanya ada efek. Paling tidak penyakitnya masuk angin melulu gitu. Dikit-dikit masuk angin. Paling tidak kan seperti itu. Karena efek pengaruh dari malam. Tapi kalau tugasnya kita malam ya nggak apa-apa. Wal laili idza yaghshaha. Kemudian kata Allah demi malam, idza yaghshaha. Ini kalimatnya sebetulnya harusnya ya, kalau dilihatin dari segi bahasa harusnya idza yaghshiha. Pakai fi'il mudhari harusnya. Ini dipakai idza yaghshaha.
Kenapa? Harusnya wal-laili idza yaghshiha. Itu pakai fi'il mudhari asalnya. Tapi kenapa di sini yaghshaha? Alasannya lil fawasil aja. Lil fawasil itu kesamaan bunyi supaya indah terdengar ketika dibaca. Sebab awalnya wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Tuh, kan enak. Tapi kalau wal laili idza yaghshiha agak mencong. Jadi lil fawasil. Jadi didatangkan pakai fi'il mudhari itu lil fawasil, kesamaan bunyi. Sekaligus yang kedua, memakai kalimat bahasa fi'il mudhari yaghshaha itu ini memberikan isyarah kepada kita akan lidawamil qasm bihadzal amr. Akan langgengnya sumpah dalam perkara ini gitu. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah dalam sumpah dalam perkara ini akan dilanggengkan oleh Allah. Sampai kapanpun akan terjadi seperti itu. Wal laili, demi malam kata Allah, idza yaghshaha, ketika menutupi kegelapannya. Dipakaikan kalimat idza. Dalam awal-awalan kalimat ini pakai kalimat idza kan? Pertama idza talaha, yang kedua idza jallaha, yang ketiga idza yaghshaha. Apa ini tujuannya nih? Ini kan yang tiga ini disebutnya itu limujarradidz dzarfiyah, menunjukkan makna dzarf. Artinya semua menunjukkan di dalam itu. Jadi amilnya di dalam sini itu berarti fi'lul qasam yang jadi sumpahnya. Semuaan terjadinya itu di dalam kejadian itu. Seperti wal qamari idza talaha, demi bulan idza talaha, mengiringi, berarti di dalamnya itu mengiringi matahari. Wan nahari idza jallaha, demi siang idza jallaha, di dalamnya itu mengiringi dengan nampaknya cahaya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam di dalamnya itu menutupi ada. Dan ini tidak akan bisa ditolerin lagi. Kejadian hal seperti ini selamanya akan seperti itu. Selamanya akan seperti itu. Berarti kalau seandainya bisa terbalik, ini ada apa ini dunia? Kalau seandainya biasanya di dalam waktu siang harusnya itu terang benderang, lalu dibalik jadi gelap. Berarti ada apa ini? Sebagaimana yang kita sering ya, atau barangkali baru mengalami, begitu biasanya pagi-pagi kita nih indah, cahaya terang, begitu tiba-tiba gelap 2 jam lantaran gerhana kan. Itu kan di luar kebiasaan tuh. Atau bisa jadi sebaliknya, yang harusnya malam itu gelap, yang ada di dalam itu, tapi ini dibalik menjadi siang. Ini juga jadi pertanyaan besar. Sebagaimana yang akan terjadi nanti ketika mau menjelang kiamat, kan malam terus. Harusnya ini sudah waktunya muncul matahari, ini jam segini, kok ini malam terus, gelap terus. Dibalik oleh Allah, siangnya itu nggak ada. Tapi begitu tiba-tiba malam terus berlalu, sampai ahli tahajud itu beberapa kali sholat, kok ini malam terus, munculnya nggak ada. Begitu sudah sadar bahwa ini adalah pertanda kiamat, baru di situ semua berteriak. Dibalik oleh Allah. Makanya kejadian-kejadian seperti ini pakai kalimat idza bi ma'na dzarfiyah. Artinya semuaan itu bertalian dengan ketentuannya. Kalau siang itu biasanya cerah, kalau malam itu biasanya gelap, dan kalau seandainya terjadi bulan itu biasanya terjadi di malam. Kalau dibalik dari semua itu berarti ada apa? Ada yang lain nanti. Kemudian kata Allah, was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit, wa ma banaha. Ada 3 kalimat yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma banaha, wa ma tohaha, wa ma sawaha. Ini kalimat ma yang dimaksudkan ini bisa jadi pemaknaan 2. Bisa maknya makna masdariyah, atau ada lagi yang memaknai itu ma bimakna man, bimakna isim mausul berarti.
Wa ma was-samai, kata Allah, demi langit, wa ma banaha, atau wa man banaha, dan juga dat yang membinanya. Kalau di itu bimana man, atau bimana ma masdariyah, was-samai demi langit, wa ma banaha, dan perkara pembinaannya, wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi, wa man tohaha, atau wa ma tohaha, dan juga amparannya. Ini sebetulnya sudah di awal-awal juga sering ya, karena dari awal-awal juga kita sering dihadapkan dengan penjelasan masalah ini. Jadi nggak perlu diperpanjang lagi, tinggal objek yang ditujunya aja kita ini kan. Wa nafsin wa ma sawaha, dan kemudian demi jiwa, bimakna nufus, nafsi bimakna nufus, dan demi jiwa, wa ma sawaha, dan penyempurnaannya jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang dituju dari subjek sumpah-sumpah tadi ya. Yang disumpahin sekian banyak itu apa sih? Sebetulnya ini yang disumpahin itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Sungguh, kata Allah, kami itu mengilhamkan kepada nafsi itu fujuraha wa taqwaha. Dua jalan. Jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaan. Allah ilhamkan kepada kita tuh. Kalau ilham di dalam aslinya itu, ilham nih, kalimat ilham. Secara bahasa di dalam aslinya itu ilqa'u syai'in fil qalbi gitu. Menibakkan sesuatu di dalam hati. Bitariqil faidi, dengan memakai jalan pemikiran. Itu ilham. Jadi yang ketika orang itu sudah diberikan ilham oleh Allah ke dalam hatinya, nanti yang syarahu lahu sadru, terbukalah dalam hatinya itu, sehingga dalam dadanya itu seolah-olah ada sesuatu. Itu ilham. Pokoknya tahu-tahu ngomongnya itu Bang, di sana tuh ada gini-gini. Nah, kok tahu pian? Getaran hati aja nih. Getaran hati aja gitu. Jadi sesuatunya yang ditampakkan oleh Allah ke dalam hati itu memang tidak berdasarkan pemikiran awal gitu. Itu ilham. Tahu-tahu kita nih pengen sesuatu aja gitu. Cuman permasalahannya yang ditibakkan ke hati kita ini apakah ilham yang bagus atau ilham yang jelek gitu. Karena kadang-kadang ada juga orang yang diberikan ilham lalu tiba-tiba berkata kepada orang lain, aku nih Bang, kayaknya malam tadi diberikan wahyu nih oleh Allah nih. Tiba-tiba ini orang ngomong begitu. Kenapa bisa berseperti itu? Karena di dalam hatinya ada yang datang gitu. Cuman ilhamnya ini bisa jadi efeknya jelek atau efeknya bagus. Ilham tuh. Nah, ketika jiwa ini sudah diberikan ilham jalan dua, Allah berikan tuh dua jalan daripada keluarnya dari sini. Kalau seandainya kita ini mendapatkan ilhamnya ilham yang bagus, tentu akan mendapatkan keberuntungan. Cuman bahayanya ketika kita ilhamnya ilham yang jelek, maka menjadi ilham itu menjadi kejelekan pula. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, kata Allah, orang yang mensucikan itu jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang tentunya yang dipenuhi dengan ilham ketakwaan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ilhamnya itu ilham jelek, wa qad khaba man dassaha. Sungguh, kata Allah, amat rugi kalau seandainya orang ini mengotori jiwanya. Dengan apa? Dengan kefasikan tadi. Jiwanya diiringi dengan kefasikan. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan biasanya kalau lafadz qad itu disandingkan dengan fiil, itu biasanya pakai lam. Harusnya laqad aflaha man zakkaha gitu. Tapi di sini lamnya dibuang. Kenapa? Lituril kalam, karena terlalu banyak omongan gitu. Bahasanya itu terlalu panjang omongannya. Jadi dibuang lamnya.
dibuang oleh Allah. Cukup hanya qad aflaha man zakkaha. Jadi ilham-ilham yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, kalau seandainya ilhamnya itu ilham yang bagus, maka beruntunglah kita. Tapi ketika ilhamnya itu ilham yang jelek yang diturunkan kepada kita, maka berarti qad dasaha, rugilah kita. Khoba itu merugi. Kalau seandainya kita merugi dalam kategori apa yang disebutkan oleh ilham tadi, maka berarti apapun bentuknya dalam yang dilakukan oleh kita itu biasanya jadi salah. Jadi salah, walaupun pada dasarnya kita ini merasa bahwa ilham ini adalah bagus. Seperti tadi ya, orang mengaku-ngaku ketika habis semedi, tahu-tahu begitu keluar langsung ngaku-ngaku dapat ilham, dapat wangsit dari empu, harus menyampaikan bahwa ini bakal terjadi begini. Bisa benar gitu kadang-kadang, bisa juga salah. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diilhamkan ke dalam hati kita itu mudahan yang bagus-bagus. Supaya apa yang terucap dalam perilaku kita pun, yang terlontar dalam mulut kita pun menjadi bagus, karena itu berdasarkan nanti ke situ. Karena kalau seandainya ilham itu termasuk ilham yang salah, berarti kotor gitu. Kotor hatinya. Maka kata Allah disebutkan wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori itu jiwa. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin kita sering maksiat. Perbuatan-perbuatan mungkin kita banyak salah, tapi dalam hati kita seolah-olah mendapatkan ilham yang bagus. Padahal sejatinya kita salah. Ini yang dikhawatirkan tuh. Apalagi zaman wayah nih ya. Banyak orang yang sering bersemedi sekarang nih. Ketika keluar jadi ngaco pikirannya itu. Atau banyak orang yang beramal, wirid-wirid dibaca-baca, tapi kadang-kadang ujung-ujungnya jadi ngaco. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Lantaran kadang-kadang bacaan wiridannya itu kadang-kadang tidak digurukan. Ada banyak seperti itu. Karena liatin di buku mungkin faedahnya besar, bakal seperti ini, lalu dia berwirid dengan iridan itu berdasarkan dari buku tadi itu. Lalu adalah timbul nanti dalam hatinya itu seolah-olah dia dapat wangsit dari aurat itu, padahal gila. Maka pantas di dalam hikam itu menyebutkan kan, malam yakun syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Orang yang belajar agama tanpa ada gurunya, maka setan itu jadi gurunya. Di mana letaknya? Karena kita kalau tanpa ada bimbingan yang menjadi guru, itu kadang-kadang mana salah, mana benar nggak tahu. Ah, menurut pikiran saya aja benar gitu, padahal itu salah. Jadi letak kesalahannya seperti itu. Jadi kayak benar gitu, kayak benar padahal salah. Nah, itu yang dimaksudkan itu. Maka para ulama selalu membimbing atau bahkan menyuruh kepada kita agar selalu gurukan gitu. Apa-apa tuh gurukan gitu. Ya walaupun silakan saja kita misalkan ada media kita baca-baca itu sekedar untuk menambah pengetahuan. Tapi kalau seandainya kita mau apa yang diberikan oleh kita itu lebih tinggi lagi atau lebih baik lagi, maka gurukan. Gurukanlah dengan seseorang, tanyakanlah dengan seseorang, ijazahkanlah dari seseorang. Karena itu nanti akan ada efek yang bagus. Seperti doa-doa gitu. Ya bagus saja. Dari apapun silakan. Tapi ada lagi yang lebih bagus itu doa yang dijajahkan dari guru-guru gitu. Karena sanadnya kadang-kadang ada, sanadnya jelas, gurunya dari mana, dari gurunya. Gurunya pun dari mana, dari gurunya terus. Dan biasanya sanad-sanad itulah yang akan menjadikan penguat daripada doa itu. Tapi bukan berarti Allah tidak akan ijabah doa yang tidak dijajahkan. Bisa saja gitu. Dari yang tidak dijajah pun juga Allah bisa saja Allah kabul doa. Akan tetapi ada lagi yang lebihnya itu ketika diturunkan dengan pakai sanad gitu. Sudah. 6:30 ini. Enggak terasa. Istirahat kah? Lanjut kah? Bereskan apa sudah? Lanjutkan ya.
Bereskan aja sudah. Kita bereskan. Tanggung. Kemudian kadzabat Samud bitagwaha. Kalau ini akan menjelaskan tentang peringatan kaum kepada kaum Samud nih. Sering sebetulnya diperingatkan dalam Quran itu kaum Samud. Tapi Allah ngulang-ngulang kaum ini untuk menjadikan pelajaran sebetulnya. Supaya kita ini tidak sampai seperti kaum Samud. Sebagaimana kita ketahui, kaum Samud ini kan satu kaum yang diberikan oleh Allah keistimewaan bisa apa ya, kalau sekarang dibahasanya arsitek. Kaum Samud nih. Walaupun pada waktu itu belum ada kuliahan arsitek sebetulnya. Tapi kaum Samud ini sudah cerdas otaknya. Memang diberikan keistimewaan oleh Allah. Salah satu bukti daripada arsiteknya mereka, kita bisa lihat sekarang kan, di Petra itu, di Yordania, 400 km dari Madinah, atau 500 km dari Petra. Itu ada nama Al-Hijr. Al-Hijr itu tempatnya kaum Samud dulu. Sebetulnya kaum Samud itu bukan di Petra ya. Kalau sekarang kan orang menyebutkan di Petra. Kalau Petra itu sebetulnya peninggalan Dekumenia ya. Itu. Tapi itu sejalan memang dengan Samud gitu. Adapun Samud yang dihancurkan itu adalah di Al-Hijr. Karena Nabi menyebutkan pada waktu perang Tabuk, itu di Al-Hijr itu adalah tempatnya Madain Saleh gitu. Madain Saleh itu tempatnya Nabi Soleh gitu. Karena kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Jadi di Al-Hijr, 400 km sebelah utara dari Madinah. Nah ini kaum Samud diberikan keistimewaan oleh Allah. Cerdas otaknya, bisa membuat arsitek yang bagus. Batu-batu dipahat, dibikin menjadi dinding yang gemilang gitu. Bahkan tingginya pun, waduh luar biasa kan. Kita nggak kebayang tuh kaum Samud tingginya berapa itu. Lantaran Petra aja begitu tingginya itu. Kita paling ukuran umat Nabi Muhammad 170, 180, 200 itu langka sudah. Walaupun misalkan ada lagi yang lebih tinggi seperti di Lampung itu. Ada orang Indonesia paling memecahkan rekor dunia tuh. Paling tinggi berapa? 3,5 meter. Jadi kalau betulkan genteng itu dia aja sendiri naik. Itu kan aja. Nggak perlu pakai tangga. Itu memecahkan rekor tuh di Lampung. Nah kita bisa bayangkan orang Indonesia 3,5 meter itu bisa memecahkan rekor dunia. Karena pada waktu sekarang paling tinggi 200 gitu. Rata-rata. Sedangkan orang dulu bisa dibayangkan oleh kita. Nah kaum Samud itu begitu. Tinggi perawakannya, besar badannya, tenaganya hebat, sekaligus diberikan keluarga otaknya luar biasa. Akan tetapi ketika diberikan kesempatan oleh Allah masalah seperti ini itu justru bukan tunduk gitu. Malah kaum Samud ini jadi orang yang pembangkang. Bahkan karena mereka ini merasa hebat, akhirnya nabinya pun dikejar-kejar gitu. Sampai Nabi Solehnya pun mau dibunuh. Itulah kaum Samud. Kenapa Nabi Soleh itu mau dibunuh sama mereka? Sepertinya awalnya itu begini asalnya itu. Karena mereka ini melampaui batas dalam kehidupannya, poya-poya, hura-hura, jogging-jogging gitu, jinah-jinah, pokoknya itu aja yang menurut nafsu mereka enak gitu. Sudah jauh dari kehidupan ketuhanan itu, sudah jauh. Karena mereka ini sudah jauh daripada agama, disuruhlah atau diutuslah Nabiullah Saleh alaihissalam untuk menyampaikan risalah dan sekaligus mengembalikan mereka kepada jalan tauhid. Nah ketika Nabi Soleh menyampaikan risalah itu, mereka minta bukti. Kalau memang engkau itu nabi, coba buktikan. Apa buktinya? Karena mereka tahu bahwa seorang nabi itu punya mukjizat. Kata Nabi Soleh, oke kalau begitu, coba lihat ini. Lalu ditepuklah batu gede. Ditepuk batu gede, begitu sudah ditepuk keluarlah onta. Onta keluar dari batu. Coba. Sudah ontanya gemuk besar keluar dari batu. Kan bingung orang. Lalu banyaklah orang pada waktu itu beriman kepada Nabi Soleh. Tapi tidak sedikit pula orang yang justru makin ingkar. Kata mereka, wah ini sihir ini. Ini nggak bagus, kata sihir. Kata Nabi Soleh, nggak begitu. Ini adalah ontanya Allah. Makanya disebutkan naqatullah.
ontaknya Allah. Jaga oleh kalian. Karena pada waktu itu onta-onta yang ada itu susunya itu pada kering. Lalu ketika ontanya Nabi Soleh alaihissalam ini susunya gemuk, maka dibagikanlah susunya itu. Setiap hari diperah. Setiap hari diperah susunya, dibagikan kepada mereka sebagai rizki untuk mereka. Wow, senang-senang ya makan susu. Cuman kata Nabi Soleh, kan pada waktu itu ada sumur ya, ada sumur tempat minumnya kaum itu di situ. Nah sumur ini semuaan orang kaum Samud dengan binatang-binatangnya itu minum di sumur itu. Sementara ontaknya Nabi Soleh minta untuk minum juga di situ. Jadi pada akhirnya dibikin kesepakatan. Sehari untuk minum ontaknya Nabi Soleh, sehari untuk minum mereka dengan binatangnya. Oke, kata saya, oke. Deal sudah. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata mereka ingkar. Ontak Nabi Soleh ini mereka itu bilang ini biang kerok. Sebab karena adanya ontak ini, sapi-sapi kita, hewan binatang kita tidak bisa minum lagi. Akhirnya adalah orang yang khianat. Siapa dia? Ada yang bernama disebutnya itu Musyaddad bin Muharij. Musyaddad bin Muharij, dan yang kedua Qudar bin Salib. Ini orang kaum Samud. Perawakannya gede. Bahkan disebutnya Qudar. Qudar itu pendekar. Kalau bahasa gitu tuh. Ini si Musyaddad bin Muharij ketika lihat onta Nabi Soleh mau minum, dipanah dari kejauhan. Lalu setelah tersungkur, lalu disamperin oleh si Qudar tadi itu, si Qudar bin Salib, disembelih. Itu ditusuk terus gitu. Akhirnya matilah dia. Nah, karena matinya onta Nabi Soleh inilah yang mengakibatkan turunnya azab. Karena sebelum-sebelumnya Nabi Soleh sudah memperingatkan tidak boleh dibunuh. Tapi mereka membohongkan. Makanya kata Allah, kadzabat Samud, telah membohongkan kaum Samud, bitagwaha, dengan melampaui batas. Apa yang dibohongkan itu? Perjanjian tadi itu. Idzim ba'asa ashqaha, ketika bangkit ashqaha, orang yang paling celaka dari kaum Samud. Siapa bangkitnya itu? Maksudnya dua orang tadi, si Musyaddad bin Muharis dengan Qudar bin Salib. Dia bangkit membunuh ontanya Nabi Soleh alaihissalam. Ini awal orang yang paling celaka dari kaum Soleh. Bahkan Rasulullah pun pernah menyebutkan begitu juga. Ya Ali, atadri man ashqal awalin? Apakah engkau tahu siapa orang yang paling celaka paling dulu? Kata Sayyidina Ali, Allahu wa rasuluhu alam. Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, akhirun naqah. Orang yang pertama celaka itu adalah orang yang membunuh ontaknya Nabi Soleh. Lalu kata Rasulullah, atadri man ashqal akhirin? Apakah engkau tahu siapa orang yang paling celaka, yang paling akhir? Kata Sayyidina Ali, Allahu a'lam wa rasuluh. Ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, orang yang paling celaka, yang paling akhir itu adalah qataluka, orang yang membunuhmu. Padahal Rasulullah masih hidup, Sayyidina Ali pun masih hidup. Tapi Sayyidina Ali sudah disebutkan begitu. Orang yang paling celaka, yang paling akhir itu adalah orang yang membunuhmu. Kenapa disebutkan orang yang membunuhmu paling akhir? Karena ternyata silsilah orang yang membunuh ontak Nabi Soleh dengan orang yang membunuh Nabi Sayyidina Ali itu ciri-cirinya sama. Cirinya sama. Orangnya rambutnya pirang, terus yang kedua matanya biru, kemudian jidatnya hitam, celananya cingkrang. Gitu. Maaf kalau ada persamaan. Itu runtuyannya sama. Makanya Rasulullah menyebutkan yang paling awal itu adalah orang yang membunuh ontanya Nabi Soleh. Cirinya begitu. Ustaz dari mana? Ini saya baca di situ. Bukan ngarang-ngarang saya ini. Itu. Itu wakana rajulan askaru azraku qasiran, tuh bahasanya. Orang yang membunuh ontaknya Nabi Soleh itu seorang lelaki, askaru, rambutnya pirang, azraku, biru matanya, lalu kemudian qasiran, pendek, dan juga botak, jenggotan lagi. Gitu. Gak mungkin salah dong hadis.
Itu. Kalau ada persamaan sekarang ya maaf aja. Itu orang yang paling akhir kata Rasulullah, yang celaka dari golongan situ. Yang membunuhmu katanya. Siapa dia yang membunuh Sayyidina Ali itu? Itu Abdurrahman bil Mulzam At-Tamimi. Abdurrahman bil Mulzam At-Tamimi ini turunan Tamim. Siapa Tamim ini? Tamim ini orang yang tidak sopan ke Rasulullah. Tamim tuh. Di mana letak waktu pembagian harta ghanimah? Ketika Rasulullah membagikan harta ghanimah, Rasulullah ini mendadak tidak biasanya. Biasanya kalau ghanimah itu dibagikan satu orang semua, yang hadir itu diberi. Ini enggak, kebanyakannya orang-orang Mekah. Bahkan orang-orang kaya Mekah dikasih. Kalau sahabat yang utama diam, pasti Rasulullah ada tujuan nih. Tapi ternyata ada yang tidak bisa diam. Siapa dia? At-Tamim tadi tuh. Datang ke hadapan Rasulullah, "Wahai Muhammad, katanya engkau itu orang yang adil. Ini kalau masalah begini pembagiannya ini enggak adil." Kata Rasulullah, "Kalau seandainya aku tidak berbuat adil, lalu siapa lagi yang berbuat adil?" Ini Rasulullah melihat orang seperti ini, geram nih para sahabat. Kata Sayyidina Ali, "Izinkan aku penggal kepalanya." "Enggak, jangan." Kata Rasulullah, "Jangan." Berangkatlah dia pergi. Lalu kata Rasulullah, "Nanti dari tulang sulbi orang inilah yang akan keluar nanti. Hafal Quran, ahli tahajud, jidatnya bagus, tapi hanya sampai tenggorokan saja." Itu. Siapa? At-Tamim tadi. Turunannya ternyata yang membunuh Sayyidina Ali. Siapa? Abdurrahman bil Mulzam At-Tamimi, orang yang songong tadi itu. Coba. Hebat Rasulullah. Kalau sekarang bagaimana yang cingkrang? Itu nggak tahu tuh. Turunan Tamim kah? Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Itu. Jadi cirinya seperti itu. Masih panjang ya. Sudah selesai dulu. Ya, sudah panjang ya, jam 7 nanti lewat nanti ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita sambung lagi. Ini cerita Nabi Saleh masih panjang ya. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Khudmah safa wa namakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'alimin an tarzuqana al-wasi'ah wa an tarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.